Maes Hilgers mengalami cedera paling ditakuti pesepak bola dalam sesi latihan bersama FC Twente. Kabar menyedihkan datang dari bek timnas Indonesia, Maes Hilgers. Hilgers sebenarnya sedang menjalani musim yang tak diinginkan bersama FC Twente di Liga Belanga. Pemain 24 tahun itu mengalami kegagalan transfer pada hari terakhir perpindahan pemain pada September lalu. Mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sempat mempersilahkan Hilgers tak memenuhi panggilan Garuda demi mengurus pindah klub. Nyatanya kepindahan itu tak terjadi dan sang bek tengah bagaikan pemain terbuang di klubnya. Hingga memasuki November, Hilgers belum pernah bermain bagi FC Twente di seluruh ajang musim ini. Lantas pada Sabtu hari ini, palu godam menimpa karir Hilgers yang sedang anjlok. Media Belanda, Football Premier, mengungkap ia mengalami cedera cruciate ligament atau yang biasa disebut ACL. Maes Hilgers mengalami cedera lutut serius pekan ini saat sesi latihan FC Twente. Pengujian rumah sakit menunjukkan robeknya otot cruciate ligament. Demikian laporan Football Premier. Dengan cedera tersebut, Hilgers dengan demikian akan absen hingga musim 2025-26 berakhir. Kabar buruknya, kontrak Hilgers bersama Twente akan habis pada akhir musim ini. Pemilik 4 caps timnas Indonesia itu tampak akan meninggalkan klub masa kecilnya dalam keadaan cedera ACL. Begitu pula, Hilgers tak akan bisa membela timnas Indonesia pada 3 jeda internasional mendatang. Sintayong mengatakan akan memprioritaskan timnas Indonesia sebagai pilihan pertama dalam melatih jika mendapatkan tawaran. Sintayong saat ini berstatus menganggur atau tanpa klub setelah dipecat Ulsan HD 2 pekan lalu. Posisi STY itu sama dengan timnas Indonesia yang baru memutuskan berpisah dengan Patrick Kluivert pada minggu lalu. Setelah tidak lagi bekerja sama dengan Kluivert, timnas Indonesia terus dikaitkan dengan Sintayong. Dalam wawancara, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku akan memprioritaskan skuad Garuda sebagai pilihan utama. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia. Bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya, kata Sintayong. Meski begitu, Sintayong terang-terangan menyebut sejauh ini belum ada tawaran dari PSSI untuk membawanya kembali ke Indonesia. Bek Leeds United Pascal Strujic mengunggah bendera merah putih. Sontak hal ini bikin geger pencinta sepak bola tanah air. Strujic diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak sang ayah. Namanya santer dikaitkan dengan skuad Garuda karena komentarnya di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Piroe. Dia menyebut Joel Piroe sebagai penyerang Indonesia, pemain Indonesia, sambil menyertakan emot ikon bendera merah putih. Tak lama kemudian giliran Joel Piroe yang mengomentari akun Instagram Strujic. Indonesia memanggil, tulis Joel Piroe. Komentar mereka jelas menimbulkan spekulasi. Ada yang beranggapan jika Strujic berminat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ada pula yang beranggapan jika mereka hanya bercanda dan melakukan sarkas. Sebab banyak fans Garuda yang mengemis agar para pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Tapi yang jelas, kolom komentar Strujic langsung diserbu fans timnas Indonesia. Mereka berharap bek 25 tahun itu benar-benar ingin memperkuat Garuda. Harapan fans timnas Indonesia tak ada salahnya. Perlu diingat, pencinta sepak bola tanah air juga sempat memohon Kevin Dix dan Maes Hilgers untuk memperkuat Garuda. Kini harapan itu jadi nyata. Hilgers dan Dix sudah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat Garuda. Jika Strujic benar membela Indonesia, Sintayong dijamin full senyum. Benteng pertahanan Garuda bakal sangat kokoh lantaran ada Dix, Jai Itzes, hingga Maes Hilgers. Timnas Indonesia U17 telah tiba di Doha, Qatar pada Jumat malam WIB jelang Piala Dunia U17 2025. Kedatangan rombongan Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2025 itu pun disambut hangat oleh Sobat Garuda Qatar. Menatap turnamen paling bergengsi di level usia 17 tahun ini, pelatih Nova Arianto mengungkapkan target yang cukup ambisius. Nova secara pribadi berharap skuad Garuda Asia yang tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia dapat lolos ke babak selanjutnya atau fase gugur. Meskipun menanamkan target tinggi, Nova memilih untuk tidak membebani para pemainnya. Mantan pemain Persib Bandung itu menginginkan anak asuhnya dapat menikmati turnamen yang digelar pada 3-27 November 2025 tersebut secara maksimal. Kehadiran Timnas Indonesia U17 di Qatar ini menyusul rampungnya TC dan serangkaian uji coba internasional di luar negeri. Pasukan Nova Arianto diketahui telah melakukan persiapan intensif, termasuk menjalani TC di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA, sejak 17 Oktober 2025. Kini, pasukan Nova Arianto itu telah tiba di Qatar, menandakan hitungan mundur menuju pertandingan perdana.
Timnas Indonesia U17 akan langsung dihadapkan dengan 3 lawan berat di grup H. Laga perdana melawan Zambia pada 4 November akan menjadi penentu penting dalam upaya Garuda Asia mewujudkan target utama untuk melaju dari fase grup. Lagi-lagi tanda mengejutkan muncul dari seorang agen sekaligus talent scout pemain keturunan Indonesia, Fardi Bakdim kini kepergok mengikuti Laurin Ulrich di Instagram pribadinya. Laurin Ulrich, sosok bintang Liga Jerman, kans menjadi target naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Laurin Ulrich diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sosok kakeknya yang lahir di Surabaya, Jawa Timur di masa kolonial. Nama Laurin Ulrich dikaitkan dengan timnas Indonesia setelah kepergok memfollow akun Instagram agen yang kerap salurkan pemain keturunan ke skuad Garuda, Fardi Bakdim. Laurin Ulrich bukan sekedar pemain muda biasa, ia adalah talenta hasil tempaan akademi sepak bola terbaik di Jerman, VfB Stuttgart. Kini, di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Laurin Ulrich menjadi bagian dari VfB Stuttgart 2 yang bermain di Bundesliga 3. Dengan nilai pasar yang mencapai 17,38 miliar rupiah, Laurin Ulrich bukan hanya menjanjikan secara teknis, tapi juga secara visi permainan. Jika benar-benar dinaturalisasi, kehadirannya bisa menjadi angin segar bagi lini tengah timnas Indonesia dan menambah kedalaman skuad sekaligus menularkan mentalitas sepak bola Eropa. Tak hanya bersinar di level klub saja, sosok yang digadang-gadang menjadi target naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya, ini juga tampil konsisten di pentas internasional bersama tim muda Jerman dalam kurun waktu 2020 hingga kini. Nama Shin Tae-yong kembali mencuat selepas dipecatnya Patrick Kluivert dari pelatih timnas Indonesia. STY tak menutup kemungkinan balik membesut Garuda. PSSI mengakhiri kerjasama dengan Kluivert pada Kamis. Manajer asal Belanda itu diputus kontraknya lebih cepat menyusul kegagalan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Spekulasi pelatih pengganti Kluivert di timnas Indonesia pun mengemuka. Salah satu nama yang muncul adalah Shin Tae-yong, yang sebelumnya menukangi RI pada 2020 hingga awal tahun 2025. Salah satu yang mendukung wacana kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia adalah Andre Rosiade. Penasihat Semen Padang itu menilai STY sudah paham betul luar dalam timnas Indonesia sehingga tak perlu adaptasi lama dalam melatih. STY saat ini berstatus menganggur usai dipecat dari klub K-League Ulsan HD. Menukil media Korea Selatan Sports Chosun, dia tak menutup diri kembali ke Indonesia karena sudah mendapat banyak dukungan dari penggemar tanah air. Saya tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Indonesia. Para penggemar sepak bola Indonesia telah memberikan begitu banyak kepada saya. Jika PSSI mengajukan penawaran, saya bisa kembali. Timnas Indonesia U17 telah merampungkan 3 agenda uji coba sebelum tampil di panggung Piala Dunia U17 2026. Timnas Indonesia U17 melakoni 3 uji coba di sela pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab sebelum bertolak ke Qatar. Meski tidak meraih kemenangan dalam 3 laga uji coba ini, Nova Arianto selaku pelatih bersyukur timnya bisa mendapatkan kesempatan bertanding dengan 3 negara tersebut. Terlebih ketiga negara tersebut juga bakal tampil juga di panggung Piala Dunia U17 2025. Nova menambahkan bahwa dalam 3 laga uji coba ini, permainan berjalan baik serta membuat timnas Indonesia U17 semakin siap menuju Piala Dunia U17 2025. Pada Piala Dunia U17 2025, timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Zambia menjadi lawan pertama timnas Indonesia U17. Laga itu digelar di lapangan 7 Aspire Zone Al Rayyan, Qatar, Selasa. Selanjutnya, Putu Panji Apriawan dan kawan-kawan akan menghadapi Brazil pada 7 November dan Honduras pada 10 November. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan rencana penunjukan pelatih baru timnas Indonesia yang disiapkan buat FIFA Matchday 2026. Saat ini kursi pelatih timnas Indonesia sedang kosong pasca pemecatan Patrick Kluivert. Sekitar 2 pekan setelah pemecatan itu, PSSI belum menunjuk pengganti Kluivert. Kondisi itu membuat timnas sampai harus melewatkan FIFA Matchday alias jeda internasional November 2025. PSSI merencanakan bahwa timnas baru akan mengisi agenda FIFA Matchday lagi pada FIFA Matchday pertama tahun 2026. Kebutuhan kami mungkin nanti baru Maret 2026, karena akan ada FIFA Matchday selanjutnya. Kalau FIFA Matchday November 2025 dipakai oleh timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025, kata Arya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya belum mencari pengganti Kluivert. Selain tidak ingin terburu-buru, ia menyebut sedang memperbaiki citra sepak bola Indonesia yang kental budaya bullying di media sosial. Isu tersebut pula diklaim Erick Thohir sebagai hambatan PSSI dalam mencari pelatih baru. Federasi tidak ingin memaksakan mencari pengganti pelatih baru hanya demi timnas bermain di FIFA Matchday bulan depan.